Halo, selamat siang. Kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama saya tidak membuat video tentang masalah politik. Sebenarnya kemarin pada 2020 kemarin saya terlibat dalam pemilihan kepala daerah, tetapi karena sesuatu dan lain hal maka saya tidak bisa membuat videonya. Sekalipun ada aplikasi memang khusus untuk kepala daerah, untuk bupati dan wali kota. Sekarang ini saya akan memperkenalkan bagaimana aplikasi pemilihan kepala desa yang telah saya buat. Ini berfungsi untuk membantu setiap kepala desa yang akan maju dalam pemilihan kepala desa dan akan memberikan informasi bahwa Anda dapat memenangkan kontestasi ini. Jadi sebelum masuk dalam pertarungan, Anda sudah tahu. Sebelum masuk dalam hari H pemilihan, Anda sudah tahu bahwa Anda bisa menang atau kalah. Tapi minimal ketika Anda mengetahui informasi dari sumber data, maka Anda akan bisa melakukan improvisasi terhadap gaya atau strategi pemenangan yang akan Anda terapkan. Sehingga yang saya perkenalkan hari ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membantu Anda dalam menerapkan dan memberikan manajemen pemenangan tim sukses dan juga mengatur seluruh pekerjaan tim sukses dalam merekrut setiap pendukung. Aplikasi yang saya tawarkan adalah yang seperti ini. Ya, aplikasi yang saya maksudkan adalah aplikasi ini. Ini aplikasi yang akan berjalan secara online. Jadi di mana saja Anda dapat mengakses seluruh kegiatan dari tim sukses yang sementara bekerja untuk membantu Anda. Ya, oke. Ini aplikasinya. Ini aplikasi akan memberikan informasi. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendata seluruh kandidat, bukan hanya kita sendiri yang akan maju, tapi seluruh kandidat yang lawan, seluruh kandidat yang akan maju dalam pemilihan kepala desa. Ini kita akan semua mendata untuk bisa mendapatkan informasi, untuk bisa mendapatkan angka berapa jumlah pendukung kita dan pendukung mereka, sehingga kita tahu bahwa kita itu bisa dalam posisi menang atau kalah. Kemudian ini adalah seluruh data DPT dan DPTH. Oke, kita lanjut. Di sini adalah bagaimana kita merekrut tim sukses. Oke, kita merekrut tim sukses. Maka tim sukses tersebut mereka akan menentukan siapa saja yang akan mereka rangkul dalam proses pemenangan kepala desa, sehingga kepala desa itu mampu untuk melakukan manajemen terhadap seluruh kegiatan tim sukses tersebut. Kemudian setelah melakukan kinerja dari tim sukses yang berdasarkan data, ini tadi saya mencoba untuk mencetak. Jadi beban tim sukses tersebut adalah bagaimana mereka tidak lagi diajak untuk berpikir bagaimana mengatur sebuah manajemen tim sukses, tetapi mereka itu hanya bisa untuk melakukan pekerjaan yang sudah diatur melalui aplikasi. Sehingga kandidat lain kan jangan pusing. Ini untuk mengurus tim sukses ini kadang-kala kita pusing. Kemana mengatur, hey kamu mau cari siapa, kamu rekrut siapa. Seperti ini dari aplikasi ini akan kemudian memberikan cetakan. Ini akan menjadi daftar di mana kandidat itu bisa mengatur dan menentukan siapa saja yang akan menjadi tim sukses. Kemudian setelah ini tercetak, kandidat tersebut akan memberikan biasanya akan melakukan pertemuan kepada para tim sukses. Tim sukses tersebut akan kita data. Setelah kita mendatanya itu, kemudian kita menginput mereka itu dalam aplikasi. Setelah kita menginput mereka dalam aplikasi, ya nanti dari aplikasi itu akan memberikan informasi seberapa banyak tim sukses yang sudah kita rekrut, seberapa banyak kapasitas mereka untuk bisa melakukan pendekatan terhadap para calon-calon yang akan mendukung kita, termasuk mendata seluruh masyarakat yang ada dalam desa tersebut. Ini yang menjadi penting, bahwa kita tidak lagi terjebak dengan aplikasi ini. Maka kita tidak lagi terjebak dalam sebuah cerita-cerita manis dari para tim sukses. Ketika mereka datang, mereka akan menyampaikan bahwa sudah tenang saja, kita akan menang. Menang dari mananya kalau kita tidak data?
Oleh karena itu, ini mekanisme ini adalah salah satu langkah bagaimana kandidat bisa memberikan langkah-langkah melakukan pekerjaan dalam membentuk dan memanage seluruh orang yang akan bekerja membantu dia. Sehingga setelah data ini tercetak, maka akan diinput melalui aplikasi. Oke, maka kita akan menambah seluruh tim sukses yang ada di dalam. Kita akan menambah mereka, kita akan memanggil berdasarkan database yang kita sudah simpan. Karena ini menggunakan database sehingga kita tidak lagi terjebak dengan nama-nama yang bisa double. Tapi database ini akan menunjukkan bahwa betapa akuratnya sebuah perhitungan dalam memenangkan kontestasi ini. Setelah seluruh pekerjaan itu dilakukan, dan ada beberapa yang lebih detail lagi nanti yang akan saya jelaskan ketika Anda menggunakan aplikasi ini, sehingga aplikasi ini akan memberikan sebuah grafik. Jadi grafik inilah yang kemudian sebenarnya yang akan menjadi dasar dalam memberikan informasi kepada para kandidat untuk bisa menentukan posisinya itu bisa menang atau kalah. Contohnya seperti sekarang ini, kandidat saya yang kemudian saya menginput karena foto ini foto saya. Kemudian nanti sebentar ini akan diganti oleh foto Anda ketika Anda menggunakan ini. Nah, ini menggunakan nama Anda. Kemudian Pilkades masih ada 43 hari nanti ke depan. Kemudian data kepala desa apa, periode berapa, dari informasi dari provinsi dan kabupaten mana, itu nanti akan diberikan informasi dari aplikasi tersebut. Kemudian ini yang warna putih adalah seluruh masyarakat yang belum menentukan pilihan politik. Yang ini adalah jumlah suara yang mendukung saya. Kemudian ini yang mendukung kandidat nomor 2, ini yang mendukung kandidat nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dari data ini, Anda bisa tahu, mungkin Anda berpikir bahwa Anda bisa memenangkan kontestasi ini. Tetapi sebenarnya dengan persentase ini yang sebenarnya Anda lebih was-was dalam mengantisipasi seluruh kemungkinan yang kemudian ini bisa membahayakan posisi Anda pada saat pemilihan. Sehingga Anda kan tidak perlu lagi menyatakan bahwa saya bisa menang dari mananya? Sebagian kampung ini saya punya. Lu data. Seluruh orang kampung yang ada di situ, orang di dalam desa itu kau data. Sehingga dari data tersebut ketika Anda hanya memiliki presentasi yang begitu tipis, antisipasi apa yang akan Anda lakukan untuk bisa memenangkan atau memberikan jarak antara Anda kandidat nomor 1 dengan kandidat yang nomor 3 untuk bisa menempatkan Anda pada posisi aman. Sehingga dengan demikian bahwa Anda tidak akan pernah kecolongan sampai di hari pemilihan. Kalau hal ini terjadi, kemudian Anda kalah hanya dengan presentasi suara yang tipis, itu Anda tidak akan bisa tidur selama 1 bulan. Anda akan tidur dan berpikir, aduh, saya kalah begini. Kalau kalah dengan range suara sekitar 100 suara, itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Tapi kalau Anda hanya kalah 5 suara, 10 suara, itu kan mau dibilang bagaimana ya? Itu kan kandidat yang tidak cerdas. Anda kalau mau jadi kepala desa, Anda harus cerdas dalam artian melakukan manajemen terhadap tim suksesnya, lakukan pemantauan secara optimal, bagaimana mengefisiensikan seluruh kinerja tim sukses, sehingga setiap kinerja tim sukses yang dipandu oleh aplikasi ini, mereka tidak akan tumpang tindih. Kalau mereka sementara melakukan presentasi kepada calon pendukung atau kepada masyarakat, dia itu tim sukses lain tidak akan datang di tempat itu, sehingga jangan sampai kondisi yang sering terjadi bahwa kalau sementara ada tim sukses satu sementara berkampanye, kita ini harus mendukung si calon nomor A, dia ini memang luar biasa, dia ini punya pengalaman yang luar biasa. Sementara bicara begitu, muncul tim sukses yang satu, dia mengatakan, lu ngapain di sini? Sudah sama-sama kita. Sementara bicara lagi, muncul lagi tim sukses yang lain. Sehingga kalau Anda memiliki 5 tim sukses, kemudian 3 dalam satu malam ketika merekrut pendukung,
datang di tempat yang sama. Ini betapa tidak efisiensinya kinerja dari tim sukses. Mereka tidak bisa disalahkan karena mereka punya insting untuk bisa, mereka punya feeling atau mereka punya kemampuan untuk bisa mengarahkan opini masyarakat untuk mendukung Anda. Tetapi karena ini tidak berjalan dan tidak dimanage dengan baik, maka efisiensi kinerja dari tim sukses inilah yang membuat Anda kalah suara pada saat masuk dalam pemilihan. Sehingga efisiensi ini yang Anda butuhkan. Bagaimana cara untuk mengatur kinerja mereka? Ini adalah silakan Anda menggunakan aplikasi ini. Apapun yang terjadi, ketika Anda ingin memenangkan suatu pertarungan pemilihan kepala daerah, kepala desa, hari ini kepala desa, pemilihan kepala desa, Anda harus menggunakan sebuah platform untuk bisa membimbing dan mengatur setiap kinerja yang akan Anda lakukan. Anda mungkin punya kemampuan yang besar untuk bisa mensejahterakan masyarakat, tapi Anda harus ingat bahwa proses pemilihan kepala desa ini bukan proses untuk menjalankan pemerintahan sebagai kepala desa. Kita belum masuk ke sana. Kita baru masuk antara sekarang Anda sebagai rakyat jelata, rakyat biasa, mau jadi kepala desa, ini ada range inilah yang sementara Anda lewati. Kalau sudah jadi kepala desa, silakan Anda mau jadi kepala desa seperti apa. Dan saya berharap Anda mungkin bisa lebih cerdas untuk bisa memimpin dan mensejahterakan masyarakat. Tapi semuanya itu akan sia-sia kalau Anda tidak menang. Bagaimana caranya Anda untuk menang? Lakukan manajemen yang baik terhadap para tim sukses yang akan membantu Anda. Bagaimana caranya? Terserah kau mau pakai cara apa. Tapi saya hari ini hanya menawarkan ini aplikasi yang sudah saya ramu karena saya sudah menjalankan dan saya sudah menikmati dunia strategi pemenangan, dunia politik seperti ini, sehingga dari beberapa pengalaman pemilihan-pemilihan ini, dari 2009, pemilihan presiden waktu masih zaman SBY, kemudian pemilihan legislatif, kemudian pemilihan kepala daerah di beberapa daerah, pemilihan gubernur, saya terlibat bukan cuma sekadar menjadi tim sukses, tapi saya menjadi pemikir bagaimana mengatur strategi. Kelemahan yang selama ini yang saya lihat setelah menjalani pengalaman-pengalaman tersebut, ada hal yang kurang di mana kita tidak memiliki sebuah platform, kita tidak memiliki sebuah mesin untuk melakukan perhitungan terhadap seluruh kinerja untuk bisa kita evaluasi ke depan. Dari aplikasi ini, kita kembali ke aplikasi ini, aplikasi Pilkades ini. Dari aplikasi ini yang kemudian nanti ke depan Anda akan terus melakukan pemantauan terhadap masing-masing kinerja tim sukses. Tim sukses yang satu, ketika dia bekerja hanya separuh napas, hanya separuh waktu, kita akan bisa melihat dari ada nanti lembaran untuk bisa memantau kinerja dari tim sukses itu. Sehingga ketika dia merekrut mungkin 10 atau 15 orang, kita akan bisa melihat berapa orang yang bisa diarahkan untuk bisa mendukung kita. Sehingga sejak awal dalam masa pemilihan kepala desa, Anda melakukan pendaftaran, sampai di hari pemilihan, tim sukses itu hanya merekrut, hanya merawat orang-orang yang sejak awal ditentukan, yang dia tentukan sejak awal. Dalam artian, ini tidak akan terjadi tumpang tindih. Apa yang kau kerjakan, mana yang kau dekati selama masa pemilihan kepala desa, itu terus yang akan kau dekati sampai di hari-hari masuk di hari pemilihan, sehingga tidak ada yang lost, tidak ada yang kehilangan, tidak ada yang kemudian berpikir, aduh kenapa saya bisa kalah ya. Kondisi inilah yang akan Anda alami ketika Anda tidak memiliki sebuah alat untuk bisa mengukur kinerja dari tim sukses. Oke, ini adalah saya memperkenalkan aplikasi ini. Aplikasi ini bagaimana bisa memberikan informasi kepada Anda untuk membantu dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Bagaimana saya bisa yakin? Saya sangat yakin untuk bisa Anda memenangkan kontestasi ini karena pertama, saya punya pengalaman banyak dalam dunia strategi pemenangan pemilu. Kemudian kita bergerak berdasarkan data, tidak ada yang missing. Orang per orang kita akan lakukan dari
dari pembentukan aplikasi ini, dari sisi konsultan politik, istilah itu dinamakan micro targeting, artinya kita menghitung orang per orang. Kita tidak pernah melewatkan perhitungan atau bisa melakukan perhitungan yang mengambang. Semua kita hitung, kita survei, kita berikan perhitungan yang baik untuk bisa memberikan data dan informasi yang Anda butuhkan dalam masalah desa. Oke, hanya itu yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Silakan Anda hubungi kami untuk bisa membantu Anda dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa saat ini. Terima kasih.